Pemula investor itu kan belum tentu anak muda, banyak juga ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bahkan mereka udah jelang pensiun baru kenal investasi. Karena rugi banget kalau kita long term investing, megang saham yang dia tidak rutin bagiin dividen. Iya, awal mulanya memang pasar modal ini nggak cuma mendatangkan cuan buatku ya, tapi mendatangkan jodoh ternyata. Halo Sobat Miraset, kembali di program Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang wanita tangguh yang sudah cukup lama berkecimpung di pasar modal. Siapa itu? Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Friska. Halo Mbak Glenda. Senang sekali Mbak Friska bisa hadir di program kita nih hari ini. Iya, saya juga senang ini atas undangannya. Wah, apa kabar nih Mbak Friska? Alhamdulillah baik Mbak Glenda, apa kabar sekarang? Baik, Alhamdulillah ya. Jadi kesibukannya apa nih sekarang aja Mbak Friska? Sekarang sibuk sebagai berumah tangga, mengurus 2 anak toddler, kemudian masih sibuk tetap edukasi di pasar modal. Jadi peran ibu jalan, tapi passion tetap jalan juga begitu ya? Iya, betul. Jalan semua beriringan. Dengan kesibukan yang sekarang kita tahu nih Mbak Friska udah cukup lama ya di pasar modal. Udah berapa lama Mbak? Terhitung berarti ini 12 tahun. 12 tahun? 12. Wow. Awalnya perjalanan karir Mbak Friska tuh seperti apa sih? Awalnya sebenarnya bermula dari waktu masih mahasiswa ya. Dulu di 2010 waktu masih jadi maba ya, masih polos segala macam, dan kebetulan karena kuliah di jurusan ekonomi, terus ikut seminar keuangan investasi. Nah, dari situ akhirnya muncul ketertarikan buat belajar tentang investasi, karena di saat itu, di zaman itu ya, investasi kan masih belum begitu booming, apalagi di kalangan anak-anak muda. Nah, jadi kayak menarik nih untuk dipelajarin, dan akhirnya ya pelan-pelan menggali ilmunya, akhirnya terjun praktek dengan modal yang nggak seberapa lah di zaman itu. Oke, jadi awalnya setelah belajar langsung nyoba trading begitu ya? Iya, betul. Langsung nyoba selang mungkin 3 bulan setelah ikut seminar keuangan dan investasi itu. Cuan dong? Belum tentu langsung. Nggak langsung cuan ya? Nggak langsung cuan. Jadi butuh berapa lama sampai akhirnya Mbak Friska bener-bener oke nih, mantap nih di pasar modal? Sampai bener-bener mantap itu mungkin masuk tahun kedua ya. Maksudnya 1 tahun pertama itu masih banyak belajar, masih banyak rugi, masih ngawang-ngawang kalau istilah orang Jawa ya, ngasih ngawang-ngawang lah ini gimana sih ke depannya. Terus setelah masuk tahun kedua udah mulai paham alurnya, semakin kita banyak praktek akhirnya kan semakin tahu. Jadi semakin lebih mantap. Wah, ini kayaknya bisa sangat menjanjikan di masa depan dengan berinvestasi di bidang pasar modal, khususnya mungkin di saham. Baik, dan akhirnya benar-benar ditekuni sampai sekarang begitu ya? Alhamdulillah sampai detik ini masih bertahan ya di pasar ya. Kalau orang sekarang mungkin bilangnya masih survive di market kayak gitu. Oke, boleh diceritain nggak sih dulu keseruannya gitu Mbak, sambil belajar maba, sambil belajar investasi, kayaknya dulu cukup aktif begitu ya di dunia pasar modal? Iya, nah ini kebetulan karena awalnya tertarik untuk belajar investasi, akhirnya nyari komunitas atau organisasi yang sama-sama mungkin mereka passionnya bahas tentang pasar modal dan investasi. Akhirnya gabunglah ke organisasi namanya Kelompok Studi Pasar Modal di zaman itu di kampus. Nah, dari situ nekunin juga dunia organisasinya, terus juga dapet ilmunya. Akhirnya itu yang mengantarkan sampai ke titik yang sekarang. Jadi gabungan mungkin antara pengalaman organisasi, pengalaman investasinya, sampai bisa seperti sekarang ini. Dan kebetulan Mbak Friska juga menemukan suatu movement ya waktu itu, namanya ISP. Iya, social movement memang kita nyebutnya, investor saham pemula ISP di zaman itu. Itu tepat didirikan itu setelah lulus kuliah. Jadi habis fresh graduate, mungkin karena gabut belum kerja. Jadi akhirnya cari kesibukan, bikin movement bareng beberapa teman di saat itu. Ya akhirnya terbuatlah akhirnya investor saham pemula itu. Memang khusus untuk mengedukasi pasar modal ke masyarakat. Jadi awalnya itu memang niatnya untuk mengedukasi para pemula begitu? Iya, para pemula yang belum tentu muda ya. Artinya maksudnya pemula investor itu kan belum tentu anak muda. Banyak juga ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bahkan mereka udah jelang pensiun baru kenal investasi. Akhirnya mereka gabung ke komunitas ISP juga. Oke, berapa lama Mbak di ISP? Di ISP
berarti mungkin kurang lebih 7 tahun ya. Dari 2014 sampai pensiun, alias mungkin kita nyebutnya kalau di organisasi regenerasi pengurus itu di 2020 ya, 2021 2020. Awal-awal pandemi ya. Iya, awal-awal pandemi itu malah akhirnya regenerasi lah ke pengurus berikutnya. Jadi ya 7 tahun, 6-7 tahun. Untuk ISP sendiri tuh kegiatannya apa aja sih Mbak? Kalau kegiatan namanya juga movement ya. Jadi kegiatannya kita sebenarnya santai, ngumpul-ngumpul bareng masyarakat, nggak cuma di grup ngobrol di chat ya, tapi kita juga ketemu secara offline, ngobrolin saham, investasi yang lainnya di seputar pasar modal. Tapi kadang juga kita happy-happy bareng, maksudnya ngopi-ngopi bareng, nggak cuma terbatas hanya untuk diskusi investasi aja, tapi selayaknya komunitas gitu ya, kayak komunitas sepeda, komunitas mungkin mobil segala macam, mereka kan punya aktivitas. Jadi selain nongkrong ada event juga, tapi kumpul-kumpul. Iya, memang kan titiknya itu di kumpul-kumpulnya ya, namanya juga komunitas gitu. Untuk komunitas ISP sendiri itu sampai sekarang itu ada berapa anggotanya Mbak? Kalau sekarang mungkin anggotanya udah di atas 20.000 ya, se-Indonesia ya, kalau nggak cuma Jabodetabek. Itu banyak, baik yang di online maupun yang sering kumpul-kumpul, itu dari ujung ke ujung barat timur Indonesia, banyak sekarang, semakin banyak lah. Kemudian Mbak Friska beralih nih ke komunitas yang lain ya, namanya Ngerti Saham. Iya bener, nah ini memang dua akun yang berbeda. Kalau di Ngerti Saham ini memang aku buat full online aja, jadi aku bisa fokus garap dari rumah, ngonten dari rumah sambil ngurus anak segala macem, tapi tujuannya sama, tetap untuk mengedukasi seputar investasi pasar modal ke masyarakat, dan jangkauannya karena online jadi bisa lebih luas lagi. Luar biasa. Dan Instagramnya sendiri followersnya sudah 1,3 juta ya Mbak? Alhamdulillah semakin banyak masyarakat yang tertarik ya, itu artinya kan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk kepo ya, belajar tentang investasi, salah satunya mungkin dari akun Ngerti Saham. Ngerti Saham ini awal mulanya memang ditemukan oleh Mbak Friska atau bagaimana? Ya dulu sebenarnya jodoh saya yang sekarang menjadi suami saya ya, dia yang membuat awal account ya, dengan username yang berbeda. Di saat itu bukan Ngerti Saham, tapi setelah kami menikah dan saya terus pensiun dari ISP, akhirnya udah dikasih ke saya aja tuh buat take over. Ya udah saya ganti username menjadi @ngertisaham, yang ternyata jadi akun favorit anak-anak muda sekarang untuk belajar investasi dan pasar modal. Suka dukanya menjalani passion gitu Mbak, apa sih? Dari aku lihat tuh semangat ya, kadang semangatnya naik turun ya, pasang surut gitu ya, kadang lagi semangat banget, tapi kalau pas lagi kayak capek gitu ya, terus mungkin kehabisan ide apa lagi ya untuk edukasi segala macem, nah itu kadang menjadi tantangan terbesar di situ kalau untuk passion. Tapi untungnya mungkin karena punya jodoh yang visi misi dan passion, itu yang mungkin menjadi menjaga semangatku sampai detik ini bisa tetap on the track ya di passionku. Ngomong-ngomong soal jodoh nih ya, yang jomblo jangan tersinggung. Awal mula ketemu jodoh ini di pasar modal juga ya? Iya, awal mulanya memang pasar modal ini nggak cuma mendatangkan cuan buatku ya, tapi mendatangkan jodoh ternyata. Luar biasa. Jadi nggak cuma dapat cuan dari pasar modal, dapat bonusnya, dapat jodoh, alhamdulillah ya. Ceritanya memang di industri yang sama, kerja di industri yang sama, di industri ini pasar modal ya. Singkat cerita kenal, ketemu, akhirnya ya udah langsung nembak aja jadi istri gitu. Udah langsung next level, nggak nembak jadi pacar ya, langsung ya. Jelas visi-misinya. Oke, sampai sekarang. Ya ibarat di saham tuh dia mau akuisisi. Ya mau nggak nih diakuisisi gitu ya. Akhirnya kalian merger juga akhirnya. Terjadi merger gitu ya, dan sudah ada anak-anak usahanya juga. Iya, udah IPO anak-anaknya. Oke, baik. Jadi suami sendiri itu juga bekerja di pasar modal, dan tentunya mendukung ya Mbak kegiatan Mbak Friska sendiri. Karena memang masih di industri yang sama, jadi walaupun udah berkeluarga, punya anak, urus 2 anak sekalipun, tetap diizinkan, tetap jalani aja passionnya, atau juga membawa kebermanfaatan untuk masyarakat bisa melek investasi. Boleh diceritain dong, dulu katanya pernah jadi perwakilan ya di World Bank Forum? Oh iya, alhamdulillah itu tahun 2018. Ini pun juga berkat industri pasar modal juga. Lagi-lagi memang pasar modal udah buat aku jatuh hati. Jodohnya Mbak Friska lah ya. Susah berpindah karena berkat pasar modal
banyak membawa prestasi juga untuk secara personal, termasuk bisa mewakili Indonesia ke Bank Dunia waktu itu di Washington DC. Karena salah satunya kita sebagai aktivis penggerak literasi keuangan, ya karena kan memang seleksinya ada menulis essay gitu ya tentang aktivitas kita, jasa, maksudnya apa yang udah kita kasih lah ke lingkungan sekitar, dan akhirnya ya pasar modal, aktif di pasar modal inilah yang membawa aku dan satu tim waktu itu, satu orang juga dia lolos ke World Bank itu, dan bertemu juga dengan sesama penggerak movement yang lainnya di antar negara lain. Apa impact-nya sih Mbak pengalaman itu terhadap karir dan juga passion ya Mbak Friska sendiri? Ya, kalau impact-nya semakin kita jadi semakin melek secara global ya. Artinya kita tidak sendiri mengikuti passion kita di industri keuangan dan pasar modal atau investasi ini, tapi ternyata pas di sana berkumpul dengan banyak anak muda dan mereka yang aktivis penggerak literasi dalam bidang apapun, nggak cuma keuangan, jadi semakin tersadar, oh ternyata orang-orang seperti kita ini nggak sendiri doang. Di belahan dunia manapun juga ternyata mereka sama juga, banyak yang mengikuti passion, melakukan gerakan dan punya impact ke lingkungan sosialnya. At least kalau di kita mungkin industri keuangan ya muncullah atau lahirlah investor-investor baru di pasar modal. Penyampaian edukasi Mbak Friska nggak cuma lewat komunitas tapi pernah lewat buku juga ya Mbak? Itu 2017 Mbak Glinda ya kalau saya ingat, dan itu merupakan buku kolaborasi anak bangsa. Artinya nggak cuma aku yang nulis, yang berkontribusi dalam penulisan, tapi aku juga ajak beberapa penggerak yang mereka juga investor di pasar modal untuk sama-sama ayo menulis buku biar banyak anak-anak muda di luar sana ataupun masyarakat termotivasi juga untuk belajar dan akhirnya praktik investasi dari buku itu. Buku Yuk Belajar Saham, singkatnya YBS kita nyebutnya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal edukasinya, kita ngomongin soal tipe trading atau investingnya Mbak Friska. Kita ngobrolin cuannya nih ya. Cuannya gitu. Kalau sekarang nih, tipenya Mbak Friska style-nya apa? Kalau ditanya saat ini, stylenya aku lebih ke investor long term. Ya, sebenarnya kan memang fleksibel aja ya kita di market. Awalnya kalau dulu, waktu awal mulai itu trader banget. Waktu masih mahasiswa kan kita waktu masih banyak ya untuk mantengin running trade segala macam. Jadi memang banyakan trading. Di zaman itu ya mungkin belum terpikir untuk long term invest karena kan belum mikirin dana pendidikan, anak, dana pensiun, ya boro-boro ya di zaman itu belum mikirin. Jadi memang berawal dari dulu aku banyak trading, tapi ya at the end of the day menjadi investor pada waktunya. Pada waktunya. Ya, dan sekarang inilah ternyata waktuku menjadi investor. Oke, tapi tetap enjoy ya jadi investor ataupun trader. Tetap, toh keduanya sama-sama bisa ngasilin cuan. Nah, cara screening Mbak Friska nih untuk mau beli deh saham ini, itu gimana? Nah, cara screening aku tuh tergantung nih. Dulu waktu style masih trading ya, dulu awal-awal kalau trading aku pokoknya mencari saham yang paling nggak kategorinya liquid dulu, karena mungkin aku yang tipe risikonya itu moderat lah, takut yang sangat volatil, tapi ya ini juga tetap pengen nyari cuannya juga, jadi aku tetap usahain minimalis risikonya, cari saham-saham yang liquid untuk aku tradingin. Jadi anytime, kalaupun nih amit-amit nyangkut, ya minimal saham itu masih liquid dan mungkin syukur-syukur juga kinerjanya bagus. Ya itu kalau misal untuk trading, dan juga mungkin pilihan sektoralnya ya yang lagi booming apa, biasanya aku ikutin kayak gitu. Jadi kita ngikutin flow-nya market seperti apa. Yang penting fokusku untuk meminimalisir risiko, aku fokus di saham-saham yang tradingnya itu di saham-saham liquid. Nah, tapi kalau untuk long term investing ini jauh lebih simpel menurutku, karena so far yang aku terapin sampai detik ini paling dollar cost averaging aja, nabung saham di saham-saham yang menurutku fundamentalnya oke, secara historikal juga kinerja bagus, dan otomatis pasti liquid ya kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi fokus di situ dengan harapan plus nyari yang bagiin dividen. Itu penting, karena rugi banget kalau kita long term investing megang saham yang dia tidak rutin bagiin dividen, padahal kita potensi dapat double income-nya tiap tahun kan ada dari capital gain dan juga dividen. Jadi usahain kalau untuk long term aku selalu prioritasin itu saham yang kategori fundamental oke, kinerjanya bagus, plus dia bagi-bagi dividen. Dengan maraknya isu resesi dan krisis global, apakah itu mempengaruhi nih teknik investing dari Mbak Friska sendiri? Teknik dalam jangka waktu dekat, iya, strateginya ya. Artinya saat ini aku tidak full semua
aku sebagian cash out ya, artinya dalam bentuk cash kita jaga, karena aku belajar dari pengalaman dulu 2013, 2015 dan mungkin 2017 atau 18 itu waktu itu nggak megang cash, jadi kayak nangis darah banget gitu ngelihat pada berjatuhan harga-harga saham, tapi kita nggak punya duit untuk bisa beli buy di saat itu di harga yang sebenarnya diskon. Jadi belajar banyak dari tahun-tahun sebelumnya, menghadapi ketidakpastian tahun depan ini tetap akhirnya aku harus ada pegang cash untuk antisipasi serok lah ya, istilahnya kita serok barang-barang diskon bagus, barang bagus tapi harga diskon gitu. Baik, Kali strateginya berubah hanya di situ aja, cash flow-nya aja agak diketatin biar tetap positif. untuk sektor sendiri kira-kira yang Mbak Friska lihat potensial gitu di masa-masa mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan. Tahun 2 tahun ke depan aku tipikal orang yang konservatif sekarang, jadi sektornya pun aku lebih prefer yang ke defensif. Mungkin sekarang aku tetap fokus ke industri keuangan, terus juga mungkin consumer good dan telekomunikasi, dan mungkin masih dalam watchlist itu teknologi. Kenapa milih sektor tekno di saat kita tahu tahun ini tuh tekno turun begitu Mbak? Ya, nah ini nih yang agak pro kontra ya tekno. Sebenarnya kalau kita lihat teknologi kedepannya kan digadang-gadang akan jadi salah satu leading sektor juga. Cuma kan kita belum tahu ya, nggak bisa jadi cenayang gitu, bisa langsung memprediksi secara pasti apakah iya. Karena nyatanya di bursa Amerika pun banyak saham-saham tekno juga akhirnya melempem juga yang sekarang. Ya 1, 2, 3 bertahan tapi yang lainnya banyak. Nah karena sektor tekno ini terbilang baru di Indonesia, artinya masih banyak kita tuh harus melakukan pengamatan dulu, kayak banyak-banyak baca laporan keuangan emiten-emiten tekno di Indonesia, karena kan karakternya mungkin pasti ada perbedaan dengan karakter saham-saham tekno yang ada di bursa Amerika yang udah jauh lebih dulu mulai ya. Nah oleh karena itu makanya aku ada ketertarikan ke sektor tekno, karena pasti nanti kedepannya bakal adalah 1-2 emiten yang mungkin di Amerika bakal seperti Apple atau mungkin Meta dan lainnya. Cuma kita belum tahu apa emitennya itu apa kedepannya, jadi sekarang masuk watchlist aja dulu sektornya. Gimana sih Mbak Friska melihat antusiasme generasi Z terutama di investasi saham masa mendatang nih? Oke, nah tahun ini uniknya itu malah setelah pandemi itu kayak ngelihat euforianya menurun. Nah ini apakah semangatnya teman-teman investor pemula yang menurun atau mereka beralih instrumen, akhirnya menyebabkan pasar modal kita khususnya pasar saham kok terkesan tahun ini mulai sepi dibandingkan 2 tahun pandemi kemarin. Kalau aku lihat memang pandemi itu kan membuat orang akhirnya mempelajari hal-hal baru ya, termasuk keuangan dan investasi. Wajar di saat pandemi akhirnya investasi saham, reksadana semua pada booming. Tapi di saat sekarang aktivitas sudah mulai normal, udah mungkin banyak mengurangi aktivitas di rumah, tidak work from home, mungkin bisa jadi ya masyarakat yang sudah berinvestasi di saham seperti sebelumnya pas pandemi, sekarang mungkin udah lebih sibuk ke aktivitas awal gitu. Akhirnya mungkin mereka udah tidak aktif lagi trading atau mungkin sekedar untuk long term investing, atau opsi alasan keduanya mereka beralih ke instrumen lain. Ya, karena kan Gen Z ataupun milenial gampang tergoda ya, gampang teriming-imingi gitu dengan return yang mungkin lebih besar. Ketika mereka mungkin udah ngerasain rugi atau bahkan kapok di saham nih karena mungkin kurang belajar, mungkin mereka punya alternatif, pindah aja ke instrumen lain. Jadi mungkin disrupsi instrumen investasi ini juga mungkin yang membuat banyak milenial Gen Z jadi bingung nih, belum bisa menentukan secara pasti mana sih instrumen investasi yang cocok untuk diri kita saat ini. Itu kalau pengamatanku seperti itu. Tapi Mbak Friska sendiri masih optimis ya, investasi saham ini masih akan ramai ke depannya? Masih sangat optimis. Kalau kita lihat potensi pasar modal sendiri kan masih gede banget di Indonesia. Dari jumlah investor aja 10%-nya belum ada. Baru berapa persen, 1 sekian persen. Jadi potensinya masih gede, dan aku yakin awareness masyarakat termasuknya generasi milenial Gen Z itu masih sangat luar biasa ke depannya. Apa sih harapan Mbak Friska untuk perannya sendiri nih di dunia pasar modal ke depannya? Di dunia pasar modal yang jelas aku tetap pengen bisa berperan sebagai salah satu yang membantu masyarakat
terbuka ya, atau melek investasi dan keuangan. Untuk pasar modalnya sendiri ya pasti kita harapannya akan semakin maju, dan target di 2045 Indonesia akan jadi negara maju. Di saat itu juga pasti pasar modal kita akan semakin maju, dan aku optimis jumlah investor juga akan semakin banyak pasti di saat itu. Boleh dong bagiin tips kepada sahabat Peraset, terutama yang cewek nih, gimana caranya mengejar passion? Oke, jadi buat teman-teman sekarang yang masih galau, khususnya cewek-cewek nih yang bingung ya milih passion atau ngorbanin passion, aku rasa coba dulu jalanin dua-duanya deh gitu. Lebih nyamannya yang mana gitu? Apakah dengan menjalankan passion, income teman-teman juga tetap oke, ya berarti jalanin aja. Tapi kalau ternyata memang kondisi memaksakan kita untuk bisa mengesampingkan passion, menurutku juga nggak apa-apa. Karena kan situasi kondisi tiap wanita beda-beda, apalagi yang udah berkeluarga. Jadi cobain dua-duanya, pilih yang nantinya sekiranya paling nyaman tapi tidak mengorbankan kebutuhan-kebutuhan keluarga pokok juga, intinya itu. Oke, jadi buat yang berkeluarga tetap bisa dijalanin, cuman tetap keluarga penting begitu ya Mbak? Iya, kita mulai harus bisa memikirkan atau tahu prioritas ya, mana gitu yang harus dikedepankan. Di usia sekarang ada nggak sih mimpi yang masih belum tercapai Mbak Friska? Oke, dari semua bucket list kalau dari zaman muda sebenarnya hampir semua sudah checklist ya. Wow. Hampir semua udah tercapai, alhamdulillah. Tapi mungkin saat ini memang fokus ingin bisa mencapai financial freedom secepat mungkin ya. Artinya kalau bisa di bawah umur 40 itu yang masih menjadi mimpi besarku saat ini ya. Jadi saya sama suami masih sama-sama berjuang bagaimana strateginya, apakah nanti menerapkan frugal living atau dan lain-lainnya. Nah itu ramuan internal nantilah. Makanya kami sama-sama punya mimpi, khususnya saya juga kita pengen bisa meraih merdeka finansial lebih dini dibanding orang-orang yang pensiun pada umumnya. Gitu. Baik, mudah-mudahan segera tercapai ya Mbak. Amin, amin, amin. Terakhir nih, definisi sukses buat Mbak Friska itu apa? Ya, buatku pribadi ketika kita udah bisa berhasil melakukan apapun sesuai passion kita, itu udah bisa dibilang sukses. Apalagi kalau passionnya bisa menghasilkan income. Wah, itu bonus gitu ibaratnya. Itu sukses buatku ya, secara personal. Aku cukup beraktivitas apapun yang aku lakukan dan aku bahagia, udah cukup itu. Terima kasih banyak untuk share ilmunya hari ini. Sama-sama Mbak Glenda, terima kasih juga atas undangannya. Sahabat Peraset, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Friska, yaitu co-founder dari Ngerti Saham. Mudah-mudahan bisa tambah cuan buat kamu, terutama cewek-cewek nih. Ayo, jangan lupa kamu harus tetap ngejar passion ya. Baik sahabat Peraset, sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.